gue bakalan membahas mengenai persamaan kuadrat seperti apa yang udah gue janjikan sebelumnya ya. Di dalam materi persamaan kuadrat ini gue sisipin materi fungsi juga, karena di dalam latihan soal atau di dalam soal yang kita butuhkan yaitu seperti UTBK atau ujian masuk kampus kedinasan atau segala macam, itu persamaan kuadrat biasanya langsung digabung dengan persoalan mengenai fungsi gitu. Jadi di sini gue bakal masukin fungsi kuadrat, dan latihan soal seperti biasanya gue bakalan taruh di part 2. Oke, sabar. Mari kita belajar. Bagus. Ya, persamaan kuadrat berawal dari definisi. Persamaan kuadrat yaitu suatu persamaan, ini namanya juga persamaan, suatu persamaan polinomial. Polinomial itu adalah perpangkatan ya. Nah, suatu persamaan polinomial berpangkat 2, jelas kan? Kuadrat 2, kalau kubik itu 3 gitu. Oke. Selanjutnya yang perlu kalian ingat gue zoom di sini, yaitu adalah bentuk persamaan kuadrat itu sendiri gitu. Persamaan kuadrat itu bisa disebut persamaan kuadrat karena ada kuadrat. Kalau nggak ada kuadrat berarti bukan persamaan kuadrat, oke? Karena ada kuadrat ini ya, ax kuadrat ini. Nah, di sini ada keterangan. Gua kasih permisalan setiap komponen di depan x dan konstanta itu menjadi a, b, c gitu ya. A, koefisien dari x kuadrat, b, koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Seperti itu. Lu bisa ganti p, q, r, itu terserah ya. Persamaan tersebut dibentuk melalui operasi berikut. Nah, operasinya itu biasanya x plus bilangan, yang gua di sini tulis x1 ya, x dikali x plus bilangan, yang di sini gua tulis x2 gitu ya. Nggak selalu plus kali plus, bisa plus kali min, min kali plus, dan sebagainya gitu. Nggak selalu plus sama plus. Ini kebetulan plus sama plus karena bakalan membentuk persamaan ini, karena di sini kan positif, plus semua kan ininya. Nah, ininya kan plus semua nih ininya. Oke, paham kenapa gua tulis plus? Oke. Selanjutnya, bentuk akar kuadrat juga bisa dihasilkan melalui hal ini, perhitungan ini bisa ya. Bisa nih melalui ini, bisa gitu, melalui yang di atas bisa. Tapi bentuk utama membentuk suatu persamaan kuadrat itu biasanya ini nih, secara umum gitu ya. Ini biasanya begitu. Tapi kalau di soal-soal yang membutuhkan trik, kita bisa bentuk menjadi bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, kenapa gue namakan bilangan itu adalah x1 dan x2? Karena di sini gue mau bahas bahwa x1 dan x2 adalah akar-akar kurang a kan? Akar-akar persamaan kuadrat gitu. Akar-akar persamaan kuadrat gitu. Bilangan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah persamaan kuadrat tersebut gitu ya. Seperti itu. Akar-akarnya tuh x1 sama x2 gitu ya bilangannya. Oke. Nah, yang biasanya kita temukan dalam suatu persoalan matematika ya, itu adalah cara mencari x1 dan x2. Yang dicari itu x1 dan x2 nya atau akar-akarnya begitu ya. Caranya itu ada 2, faktorisasi. Ini adalah ilmu batin, enggak canda. Ini adalah ilmu yang bisa kita sekali lihat, misalnya ada angka 6, oh angka 6, ada angka 6 sama angka 5 ya, misalnya gini, x kuadrat plus 5x plus 6 gitu. Ada angka 5 sama angka 6. Di otak tuh biasanya langsung, oh 2 sama 3 nih gitu kan ya, enggak sih? Apa gue doang yang kayak begitu ya? Nah gitu. Nah, ini faktorisasi, tahu kan faktorisasi, pohon faktor gitu, kayak 6 tuh bisa dibagi dengan 1 sama 6 gitu. Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin ya, ini udah lewat.
itu 2 sama 3 begini. Ini faktorisasi, ini udah bilangan prima ya kan. Nah faktorisasi ini merupakan bentuk akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 seperti itu, paham? Oh iya, bernafas. Oke, jadi ketentuannya adalah yang pertama, dua bilangan atau x1 dan x2 ini jika ditambahkan akan menghasilkan b itu 5x ya. Jadi begini deh, ini adalah a nya 1 ya, ini b nya 5 dan ini c nya 6. Oke. Dengan ketentuan pertama, dua bilangan yang ditambahkan x1 plus x2 menghasilkan b. Benar tidak? Ditambahkan 2 tambah 3 ini ditambahkan 5. Benar. Yang kedua, ketentuannya adalah bila kedua bilangan tersebut 2 dan 3 dikalikan, maka hasilnya menjadi nilai C ya. Nilai C nya 6. 2 kali 3 6. Benar tidak? Benar. Oke? Sampai sini paham? Kalau kurang paham tolong komen gitu, nanti gue buat versi papan tulisnya gitu loh. Jangan diem-diem baik, komen. Oh iya begitu tapi nggak paham. Oke, sabar nih gue nih, puasa ya kan. Nah yang kedua, untuk mencari x1 dan x2 yaitu melalui rumus. Ini biasanya kalau di sekolah ini dihindari karena repot ya menghitung gitu. Ya, rumus ini biasa dikenal kalau di zaman gue masih umur 22 ya, di zaman gue dulu itu rumus ABC biasanya disebut seperti itu. Nah, lu hafalin dah rumus ini gini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu. Hafalin dah gitu. Screenshot hafalin. Nggak dihafalin juga nggak apa-apa sih. Soal-soal UTBK, soal-soal masuk ke kedinasan atau sebagainya gitu mengenai persamaan kuadrat ini biasanya mencari akar-akar yang mudah. Yang sulit itu apa? Triknya gitu. Misalnya di sini ada 21 x kuadrat ditambah 7x kuadrat ditambah 28 gitu. Itu kan bisa dibagi 7 semua tuh biar bisa mensederhanakan gitu, biar bisa kita cari melalui faktorisasi. Sulitnya tuh di sana biasanya, biar kita butuh trik aja gitu, nggak perlu hafal rumus juga apa-apa, tapi perlu dihafalin ya, namanya juga belajar bro. Terkejut Anda dengan cara saya. Oke, di sini ada bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Perlu banget gak sih ini dihafalin gitu ya? Nggak perlu ya, terserah lu gitu, lu butuh mah dihafalin, nggak butuh ya nggak usah dihafalin, nggak apa-apa gitu. Kalau menurut gue ini sih beban ya, tapi yang mana lagi, sekolah cuy ya. Di sini yang pertama, jika ditambah itu kita acuannya dengan B, dengan koefisien B gitu. Dan semua rata-rata ini bukan rata-rata lagi, secara dasar itu akan dibagi dengan A ya, bakal dibagi dengan A, pasti dibagi dengan A ya. Sampai sini mengerti konsepnya, dibagi dengan A. Kita hafalin, jika ditambah itu B ya, negatif B gitu. Jika dikurang akar D gitu kan. Jika dikali itu C begitu. Sampai sini paham? Nah, yang perlu hafalin ya cuma 3 ini sebenarnya gitu. Cuman 3 itu, gue melebih-lebihkan aja biar videonya panjang ya kan, melebih-lebihkan bentuk simetri aja gitu biar panjang videonya. Ini yang paling penting lu hafalin. Misalnya ada x1 kuadrat plus x2 kuadrat, itu bisa lu akali dengan ini, ujung-ujungnya ini balik ke sini ya enggak ya kan. Jadi x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu terbentuk dari pembentukan operasi seperti ini ya, yang menghasilkan rumus ini iya kan. Yang menghasilkan rumus itu gitu.
Ya sampai sini mengerti. Begitu juga seterusnya 4, 5, 6, 7 gitu. Screenshot. Udah screenshot, pahami gitu ya. Selanjutnya, fungsi persamaan kuadrat ya. Definisi fungsi yang harus kita tekankan setiap ini dimulai sejak SMP, sejak gua mengenal fungsi ini selalu ditekankan oleh guru gua ke gua. Yaitu apa? Tepat satu. Tepat satu. Gak boleh selingkuh. Domain tidak boleh selingkuh. Tidak boleh berpoligami. Kodomin bisa. Patriarki banget. Bukan patriarki kok. Repot ya. Masuk Genzi nih. Oke, langsung. Definisi fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi. Oke, fungsi adalah sebuah relasi di mana setiap anggota A atau domain ya. Setiap anggota A atau domain dipasangkan dengan tepat satu anggota B atau kodomain. Ya. Nih himpunan A nih. Himpunan A itu lingkaran ini himpunan A. Himpunan B ya ini lingkaran gitu. Nah, yang dinamakan hasil, daerah hasil atau range itu adalah himpunan A yang berpasangan dengan himpunan B. Kita buat ilustrasi biar lu paham, gue juga paham, lu paham gitu ya. Nah kan gitu. Jadi begini, ini ada himpunan A ya, ini ada himpunan A, ada 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3 aja lah. 1, 2, 3 gitu. Di sini ada himpunan B. Ya. Ada himpunan B, 1, 2, 3, 4 dah gitu dah. Di sini 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Ini himpunan B, A. Ini domain. Ini kodomain. Oke. Fungsi nih, ada fungsi ini, tiba-tiba ada fungsi yang memasangkan 1 dengan 6. Tepat 1, nggak boleh bercabang. Pasangan 1 hanya 6. Tapi belum tentu pasangan 6 cuma 1. Paham nggak? Oke. 1 berpasangan dengan 6. Nah, ini nih daerah hasil 6 ya. 6 himpunan daerah hasil, misalnya gua him C gitu ya, him C ini him C ya, him C gitu. Nanti C nya gue tulis di sini ya, himpunannya berapa aja gitu, X di mana gitu ya. Di sini 2 ada fungsi 2 memasangkan 2 dengan 7 begitu ya. Di sini ada 3 ada fungsi yang memasangkan 3 dengan 7 juga. Ingat yang bisa bercabang itu kodomain, bukan domain dia. Ini dipasangkan dengan tepat 1 A doang. Oke, paham? Nah, di sini 4 fungsinya memasangkan 4 dengan 8 seperti itu. Himpunan daerah hasilnya apa aja berarti? 6, 7, 8. Iya kan? Begitu. Sampai sini paham? Ya, jangan begini deh, nanti bingung nih. Nah, 6, 7, 8 gitu doang. Kodomainnya himpunan A itu 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Himpunan B 6, 7, 8, 9. Apakah dia kodomain daerah kawan? Iya. Apakah dia hasil? Tidak. Faham. Kita lanjut latihan di next video. Nah, screenshot coretan ini. Kalau lu mau minta PDF komen gitu ya. Oke. Kita lanjut part 2 buat latihan.